Zhang Yi memahami bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Yang Xinxin. Saat ini mereka memang tidak memiliki cara untuk mengendalikan penjaga gerbang dunia bawah, jadi tidak ada ruang bagi Yang Xinxin untuk menggunakan kemampuannya. Zhang Yi menyampaikan kepada yang lain apa yang dikatakan oleh Yang Xinxin, lalu berkata, "Sekarang kita hanya bisa membeli waktu. Kemudian mencari kesempatan untuk menggunakan kematian karena cinta untuk melukainya." Li Changgong menatap Zhang Yi tanpa kata. "Kaos, apa kau sedang bingung? Kematian karena cinta? Bahkan jika bisa diluncurkan, itu akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Aku khawatir pihak lawan akan mendeteksinya saat peluncuran. Apa kau lupa bagaimana serangan kematian karena cinta sebelumnya diblokir oleh lawan?" Zhang Yi menatapnya dengan mata yang menyala dan berkata dengan tenang, "Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Tapi jangan lupa siapa aku. Aku pasti punya cara untuk membuatnya lengah." Melihat ekspresi percaya diri Zhang Yi, Li Changgong pun diam dan tidak berkata apa-apa lagi. "Baiklah, kalau begitu, mari kita laksanakan rencana tempur kedua. Beli waktu, lalu tunggu hukuman langit yang disebut oleh Chaos datang." Xiang Dawen berkata, dia juga merasa khawatir dalam hati, karena dia belum pernah melihat yang disebut sebagai hukuman langit itu. Namun sekarang, Zhang Yi tidak mungkin bercanda tentang hal semacam ini, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang dia katakan. Kota Lin Hai, Newton dan Shanero memancing Blood Tide dan para pengguna Nen-nya ke tempat ini. Blood Tide dan Nian baru saja terbang dari laut. Saat mereka muncul di kota Lin Hai, tiba-tiba api menyembur dari bawah kaki mereka. Semua bahan peledak yang telah diletakkan Newton di area tersebut meledak, langsung membenamkan kedua sosok itu. Shanero melihat ledakan dahsyat di pesisir dan berkata kepada Newton, "Sulit menyebabkan kerusakan yang efektif dengan ledakan sebesar ini." Newton berkata dengan tenang, "Aku tahu, tapi meskipun hanya bisa memberikan sedikit dampak, itu bisa meningkatkan peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini." Terutama, ia menunjuk ke langit. "Kita akan segera menerima bala bantuan yang kuat, dan metode ini akan sangat efektif. Kota Tianhai adalah tempat yang dia pilih untuk memulai perang. Itulah sebabnya dia datang terlebih dahulu ke sekitar kota Tianhai untuk memeriksa medan perang. Menurut penilaiannya, medan pertempuran utama pasti berada di daerah ini. Ternyata tidak ada yang salah dengan ekstrapolasi datanya. Matematika tidak berbohong." Ia mendorong kacamatanya, dan tak lama kemudian bintang Tiandao milik Deng Shentong yang sangat besar bersinar di langit. Sinar ultraviolet yang sangat kuat menerangi area seluas hampir 1000 mil, terutama di sekitar kota Lin Hai, di mana intensitas sinar ultraviolet sangat tinggi. Blood Tide dan Nian melesat keluar dari ledakan, dan armor mereka memang mengalami kerusakan sampai tingkat tertentu. Mereka telah memasang jebakan terlebih dahulu. Aku sangat penasaran bagaimana mereka bisa yakin bahwa kita akan bertarung di sini. Mungkin mereka juga telah memasang jebakan serupa di tempat lain yang berpotensi menjadi medan perang. Percakapan cepat terjadi antara Blood dan Nian. Saat itu, bintang Tiandao yang muncul di langit segera membuat tubuh mereka merasa tidak nyaman. Seolah-olah manusia memasuki area kekurangan oksigen dan pasti akan mengalami gejala pusing. Meskipun armor mereka cukup tangguh, itu tetap produk teknologi. Walaupun bisa menahan ledakan besar, tetap akan mengalami kerusakan. Hal ini juga berarti bahwa sinar ultraviolet yang kuat tidak bisa sepenuhnya diblokir. Sejak awal pertempuran, Newton telah memanfaatkan kondisi medan untuk mendapatkan keunggulan. Lawan kali ini tampaknya lebih sulit dihadapi dibandingkan kura-kura sebelumnya. Nian memperingatkan Xue Chao dengan hati-hati. Itu tidak penting. Suara Blood Tide terdengar samar, dan sejumlah besar darah mulai mengalir di sekelilingnya, membentuk sungai darah yang sangat besar. Di dalamnya terdapat darah dari ratusan ribu prajurit dan warga sipil di kota Donghai. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rintangan tidak berarti. Mereka hanya berjuang demi bertahan hidup. Yang mereka butuhkan bukanlah kemenangan, melainkan hanya sesuatu untuk dilakukan sembari sang panglima besar membantai musuh.
Xue Chao tidak peduli dengan menang atau kalah dalam pertempuran ini, karena dia tahu dia tidak akan kalah. Setelah para penjaga gerbang dunia bawah berhasil mengatasi kekuatan terkuat dari pihak koalisi, maka perang ini akan berakhir. Newton dan Canero telah tiba di medan perang terlebih dahulu. Mereka telah melatih perang ini sebelumnya, jadi tidak perlu banyak bicara. Canero langsung mundur, dan Newton berdiri di depan. Menghadapi musuh di kejauhan, Newton langsung mengangkat meriam tangan ilmiah, ateist, di tangan kanannya. Dan Canero di kejauhan juga mengangkat senapan sniper di tangannya. Target pertama yang dipilih oleh mereka berdua adalah Komandan Hitam Putih, Nian. Dalam pertarungan 2 lawan 2, prioritas utama adalah menghabisi lawan yang lebih lemah terlebih dahulu, lalu dengan cepat memperoleh keunggulan 2 lawan 1. Pandangan Canero mampu menembus jarak jauh. Watcher dapat melihat segalanya, bahkan menembus bangunan, dan mengarahkan bidikan secara akurat ke target. Semua bisa ditembus. Dia langsung membidik Nian dan menarik pelatuk. Peluru khusus yang membawa kekuatan supernaturalnya menembus kehampaan dan meluncur langsung ke arah Nian. Newton mengangkat meriam tangan di tangannya hampir bersamaan dan menggunakan fungsi bidik bantu dari masker taktisnya untuk mengunci musuh. Kemampuan Canero bisa menembus pertahanan lawan. Bahkan jika musuh sangat kuat, pertahanannya akan menjadi kosong setelah terkena tembakannya. Meriam tangan Newton adalah murni serangan energi. Oleh karena itu, metode pertempuran gabungan dari kedua orang ini adalah agar Canero lebih dulu menembus pertahanan lawan. Kemudian Newton menyelesaikannya. Keduanya menyerang secara berurutan dan langsung sampai di hadapan Nian. Namun, mata Nian yang sebelumnya tertutup tiba-tiba terbuka. "Datang!" Blood Tide, yang berada puluhan meter jauhnya darinya, mengangkat tangan dan sungai darah tebal itu langsung berubah menjadi bola giok besar, berwarna merah darah, membungkus mereka berdua rapat-rapat di dalamnya. Crack! Peluru hitam milik Canero menghantam permukaan bola giok merah darah itu, menciptakan retakan secara langsung. Kemudian, Atis menghantam celah itu dengan serangan yang tepat. Dengan satu serangan, lubang besar berhasil dibuka di pertahanan Blood Tide. Namun, Newton dan Canero tidak sempat merasa senang. Karena bola darah yang terbentuk dari darah ratusan ribu orang, itu mulai memperbaiki diri dengan cepat sesaat setelah lubang tercipta. Kemudian, Nian mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke kota yang telah ditinggalkan di bawah sana. Boom! Tanah mulai bergetar hebat. Kota kosong itu masih menyimpan banyak bangunan dari era peradaban manusia. Gedung-gedung tinggi terangkat dari tanah dan didorong ke langit oleh kekuatan pikiran, lalu dijatuhkan ke arah Newton dan Canero. Puluhan gedung tinggi jatuh ke arah Newton seperti mainan. Newton sama sekali tidak panik. Ia mengangkat tangan kanannya, dan Atis di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Sebuah peluru meriam ditembakkan, dan energi dahsyat itu langsung menghancurkan gedung besar di hadapannya menjadi serpihan. Pihak musuh memiliki 2 pengguna kemampuan. Yang satu menggunakan senjata serangan jarak jauh dan memiliki kemampuan penghancur pertahanan yang kuat. Yang satu lagi juga menggunakan senjata jarak jauh, tetapi tampaknya kekuatan serangannya bahkan lebih besar dan kemampuannya tidak dapat dijelaskan. Xue Chao membuat penilaian ini pada kesempatan pertama. Untuk lebih memastikan kemampuan Newton dan Canero, ia mengulurkan tangan kanannya. Dan seketika itu juga, mutiara besar berwarna darah mulai mencair dan berubah menjadi sungai darah besar yang kental. Hujan darah! Sungai darah mulai mengamuk hebat dan panah-panah berwarna darah muncul dari dalamnya. Di belakangnya, sungai darah itu berubah menjadi arus deras dan juga terlihat seperti tirai yang membentang sejauh beberapa kilometer. Panah-panah darah yang padat dan tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah Newton dan Canero. Dan dalam sekejap, hujan deras pun turun. Serangan area berskala besar seperti ini adalah titik awal terbaik untuk menguji dan dapat menentukan kemampuan pertahanan lawan, serta apakah mereka memiliki cara untuk menghadapi serangan berskala besar. Canero bersembunyi di belakang Newton dan tetap tenang menghadapi serangan semacam ini. Newton menengadah ke langit, dan lensa kacamata bundarnya yang tanpa bingkai memancarkan cahaya putih. Hukum kedua Newton.
Besar percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Selama sedikit gaya diterapkan dengan cara yang tepat, arah gerak suatu benda dapat diubah, dan kemampuan saya bahkan dapat mengubah bentuk materi. Newton hanya berdiri di sana, dan tampak seolah tidak melakukan apa-apa. Tetapi ruang di depannya tiba-tiba menghasilkan gaya yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ribuan panah darah yang sangat tajam, ketika jatuh ke arahnya, tiba-tiba terbang ke segala arah dengan posisi yang aneh. Tanah kota Linhai seketika diwarnai merah darah, dengan panah-panah darah tertancap dalam ke tanah, bangunan, dan hutan yang layu. Namun di tempat Newton dan Canero berdiri, dalam radius beberapa ratus meter, tidak ada satu panah pun yang jatuh. Menekuk seranganku, gelombang darah hanya bergumam pelan, lalu dengan cepat mengubah strategi perangnya. Ia mengayunkan tangannya. Sungai Styx berbalik arah. Panah darah yang menancap ke tanah dan menutupi area luas, tiba-tiba mencair dalam sekejap dan berubah menjadi sungai darah besar, yang dengan cepat mulai berputar mengelilingi Newton dan Canero. Pusaran darah raksasa sepenuhnya mengepung mereka berdua. Gelombang yang mengamuk seperti gigi gergaji tajam, berputar semakin cepat, seolah akan menghantam mereka kapan saja. Canero tidak bisa tidak menjadi lebih serius. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sungai darah ini. Jika benar-benar terseret ke dalamnya, tubuhnya akan hancur dalam waktu singkat. Sebagai seorang penembak jitu, ia tidak terlalu ahli dalam menangani situasi semacam ini. Newton tetap tenang dan mendorong kacamatanya. Memang kemampuan yang menarik, tetapi sebelum pertempuran ini, aku sudah melakukan cukup banyak penelitian tentangmu. Data tidak pernah berbohong. Pertempuran gelombang darah di kota Donghai terjadi kurang dari sebulan yang lalu, tetapi itu sudah cukup waktu bagi Newton untuk mengumpulkan cukup banyak intelijen. Pusaran sungai darah berputar semakin cepat, dan Nian juga bersiap siaga, menggunakan kekuatan telekinesisnya lagi. Kali ini, ia tidak mempengaruhi objek luar, tetapi langsung mengendalikan tubuh Newton dan Canero. Dalam sekejap, keduanya merasakan kekuatan besar muncul dari kehampaan, seolah rantai tebal membelenggu mereka. "Tuan, aku sudah mempengaruhi mereka," ucap Nian. "Bagus sekali." Gelombang darah mengangkat tangan kanannya tanpa ragu. "Telan mereka, Styx!" Sungai darah raksasa mengaum keras. Sungai Styx berputar balik, dan gelombang darah melonjak ke langit. Gelombang bergerigi seperti gergaji listrik tak terhitung jumlahnya, langsung menghantam Canero dan Newton. Keduanya segera mengerahkan energi dalam tubuh mereka tanpa ragu. Meskipun kekuatan mental mereka kuat, mustahil untuk benar-benar mengendalikan mereka saat ini. Mereka hanya bisa mempengaruhi gerakan mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kendali pikiran, lalu langsung mengaktifkan fungsi terbang dari pakaian tempur mereka, terbang ke langit untuk menghindari serangan gelombang darah ini. Tidak ada gunanya bersembunyi. Kemanapun kalian lari, sungai darahku akan mengejar kalian. Gelombang darah hanya mengayunkan tangan kanannya di udara, dan seperti tongkat konduktor orkestra, sejumlah besar turbin darah di bawah langsung melonjak ke langit, mengejar Newton dan Canero. Newton menunduk, dan senjata ateis di tangannya langsung meluncurkan serangan dahsyat. Meriam energi yang mengerikan menggema di langit, dan pancaran cahaya emas menembus sungai Styx, menyebabkan sejumlah besar turbin darah hancur. Namun segera setelah itu, sejumlah besar turbin darah tetap mengejar mereka berdua dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kali ini, Newton tidak menghindar, tetapi malah mengaktifkan kekuatan hukum pertama kembali. Hanya dibutuhkan sedikit gaya luar untuk mengubah jalur kapal 10.000 ton atau kereta berat, menyebabkannya menyimpang jauh dari arah semula. Inilah keajaiban mekanika. Newton mengaktifkan kemampuannya, dan semua serangan yang diarahkan padanya berubah arah, melesat ke segala penjuru. Ia dan Canero terbang menjauh, menghindari serangan tersebut. Keduanya kemudian langsung melancarkan serangan balasan terhadap gelombang darah dan Nian. Masih dengan kemampuan Canero menembus segala hal yang menghancurkan armor,
lalu disusul serangan area kuat dari senjata ateis milik Newton. Nian bisa merasakan bahwa target lawan adalah dirinya, maka ia pun patuh bersembunyi di belakang gelombang darah. Gelombang darah kembali membuka penghalang darah untuk menahan serangan gabungan dari mereka berdua. Namun, karena ia harus menggunakan sejumlah besar darah untuk menyerang, maka pertahanannya memiliki celah. Kali ini, serangan Newton benar-benar mendorongnya mundur hingga ribuan meter, dan armornya hampir rusak. Serangan mereka sangat menjengkelkan. Bahkan, jenderal berzirah perak gelombang darah pun tidak berani lengah terhadap kombinasi manusia di depannya. Meskipun kekuatan Canero tidak cukup kuat dan kemampuan tempurnya biasa saja, ia mampu menghancurkan sebagian besar pertahanan musuh. Ia hanya perlu dipasangkan dengan mutan yang memiliki kekuatan serangan hebat untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Kombinasi kedua orang ini bukanlah susunan sembarangan. Nian segera berkata, "Sepertinya kita harus membunuh penembak jitu itu terlebih dahulu." Cahaya dingin melintas di mata Xue Chao. Tidak masalah, mereka tidak akan bisa menghindari serangan ini. Begitu ia selesai berbicara, sungai darah kembali menyerbu ke arah Newton dan Canero. Nian segera mengaktifkan kemampuannya dan mengangkat puluhan gedung pencakar langit besar dari tanah. Gemuruh! Kota yang tertutup salju tebal itu dihancurkan olehnya. Seluruh jalan dibalik. Sejumlah besar semen, batu, dan tanah terbang ke langit, lalu terbang ke arah Canero dan Newton. Meskipun serangan semacam ini kecil, kemungkinannya untuk menyebabkan kerusakan langsung yang besar bagi mereka berdua, tetapi bisa mempengaruhi penglihatan dua penembak jitu tersebut dan mengganggu mereka. Langkah pembunuh yang sebenarnya tentu saja adalah sungai darah yang panjang itu. Gelombang darah menggulung, dan turbin darah bergerigi mengeluarkan suara mendesis. Turbin-turbin raksasa itu memiliki radius puluhan, bahkan ratusan meter. Mereka tersusun rapat dan menutupi langit, siap memotong apapun yang ada di depan mereka menjadi serpihan kapan saja. Newton merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pihak lawan jelas sudah menggunakan serangan ini tadi dan tidak berdampak padaku. Sekarang dia menggunakannya lagi. Pasti ada perbedaan. Pasti dia punya strategi untuk mengatasi kemampuanku. Otaknya bekerja dengan sangat cepat, tetapi ia tetap memilih mundur bersama Canero sambil mengaktifkan kemampuannya. Hukum pertama, serangan distorsi. Begitu kemampuannya diaktifkan, lintasan semua turbin darah yang menyerangnya langsung terdistorsi dan tersapu kembali ke arah yang berbeda. Namun kali ini, sejumlah besar turbin darah tetap terbang ke arahnya. Turbin darah raksasa itu berputar cepat dengan suara mendesis. Sulit dibayangkan apa akibat mengerikan yang akan terjadi jika hanya satu saja dari turbin itu mengenai mereka. Newton sudah memahami apa yang dilakukan pihak lawan. Air tidak memiliki bentuk tetap. Jika serangan dari sungai darah diarahkan langsung ke mereka berdua, maka lintasannya secara alami akan terdistorsi dan terpental menjauh. Tetapi kali ini, zirah perak telah mendistorsi arah aliran sungai darah, dan serangan turbin darah tidak lagi memiliki lintasan yang jelas. Dengan begitu, bahkan jika Newton mengaktifkan kemampuan hukum pertama, sebagian besar turbin darah yang berterbangan ke arah lain tetap akan mengenai mereka. Serangan yang tidak memiliki lintasan pasti tidak bisa diblokir dengan akurat menggunakan kemampuan. Benar saja, pihak lawan memiliki kecerdasan. Dia benar-benar makhluk cerdas tingkat tinggi yang bersembunyi di bawah tanah. Melihat pihak lawan bisa menemukan kelemahan dalam kemampuannya, dengan begitu cepat, kilatan keterkejutan muncul di mata Newton. Namun di saat yang sama, ada semacam kegembiraan yang tersembunyi. Meskipun dia tidak ingin lawannya menjadi kuat, tetap saja akan terasa membosankan jika hanya menghadapi musuh yang bodoh dan lemah. Sekarang dia yakin bahwa pertempuran ini akan sangat seru. Pada saat yang sama, Canero dengan cepat dan terampil menyimpan senapan hitamnya ke belakang, lalu mengeluarkan dua pistol revolver dari pinggangnya dengan kedua tangan. Satu revolver emas dan satu revolver perak. Meskipun sekarang ia menggunakan senapan runduk sebagai penembak jitu tingkat atas dan mantan pasukan khusus, ia juga sangat terampil menggunakan pistol. Kekuatan turbin darah sebagian besar telah dilemahkan oleh Newton,
Tetapi saat ini masih ada begitu banyak turbin darah yang akan mengepung mereka berdua. Namun jangan lupakan, sebagai penembak cepat yang menganut seni mencabut pistol, kecepatan mencabut senjatanya bahkan sudah melebihi kecepatan mata manusia sebelum ia memiliki kekuatan super. Tarian awan pelangi. Saat Canero mengangkat 2 revolver di tangannya, senyum muncul tanpa sadar di sudut bibirnya, seolah ia telah kembali menjadi koboi barat yang bebas dan santai seperti dulu. Energi khusus mengalir ke dalam 2 revolver itu. Lalu ia mengangkat tangannya dan menarik pelatuk dengan sangat cepat. Jari-jarinya bahkan tampak seperti menciptakan bayangan ganda, dan suara tembakan yang terdengar seolah-olah rentetan petasan yang menyala. Setiap kali peluru ditembakkan, 1 turbin darah akan hancur. Dalam waktu singkat, kembang api meledak dari segala arah di sekitar mereka, dan suara tembakan dari senjata emas dan perak memenuhi langit. Serangan sungai darah yang tampaknya tidak memiliki titik buta berhasil dihancurkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1,5 detik. Kerja bagus. Newton memuji Canero. Kau memang pantas menjadi jenius yang diprioritaskan untuk dilatih oleh Angkatan Laut. Di masa depan, kau akan menjadi penembak hebat, Canero. Pujian Newton membuat Canero menaikkan alisnya dan berkata, "Sekarang pun aku sudah begitu." Ketika Xue Chao melihat serangannya gagal, alih-alih menunjukkan ekspresi kecewa, ia justru tertawa. Tidak ada yang salah dengan verifikasinya, karena ia sudah menemukan cara untuk membobol kemampuan pihak lawan. Dan serangan ini hanyalah sebuah percobaan. Kesenangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat Newton sedang berbicara dengan Canero, sungai darah yang mengalir di bawah kaki mereka tiba-tiba bergerak lagi. Sungai darah raksasa itu menggulung ke langit seolah memiliki kehidupan. "Hati-hati, dia menyerang lagi," bisik Newton. Xue Chao mengangkat 1 tangan, menunjuk ke langit, dan sungai darah meluncur ke langit lalu perlahan menyebar. Darah yang lengket itu berkumpul, melayang di atas langit, dan berubah menjadi kain sutra merah yang menutupi langit. Pemandangan yang begitu aneh ini, ditambah dengan bau darah yang sangat menyengat di udara, membuat tubuh siapapun merasa sangat tidak nyaman. Rasakan sensasi tubuhmu meledak dari dalam. Xue Chao perlahan mengepalkan tinjunya, dan kemudian membalikkan telapak tangannya ke bawah. Sungai darah mulai turun dalam bentuk hujan deras dari langit, dan tetesan darah jatuh ke ruang tempat mereka berdua berada. Mata Canero langsung fokus, dan pada saat itu, lebih dari miliaran tetes darah jatuh dari langit. Secepat apapun tembakannya, mustahil baginya untuk bisa menghancurkan begitu banyak tetesan darah. Yang paling penting, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan pihak lawan, dan di mana titik lemah dari serangan ini. Newton berkata, "Menurut informasi intelijen, serangan semacam ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan langsung. Berdasarkan komunikasiku dengan Xuanwu, dia memiliki metode yang bisa merangsang darah dalam tubuh makhluk hidup dan menyerang musuh dari dalam. Dan medianya kemungkinan besar adalah darah ini." Canero juga teringat akan hal ini. Mereka saling berpandangan dan langsung mulai mengaktifkan kekuatan supernatural, melapisi permukaan tubuh mereka dengan lapisan perisai pelindung. Hujan darah turun deras dan kekuatan aneh menyusup ke tubuh mereka berdua melalui darah, tetapi langsung tertahan oleh lapisan pelindung supernatural. Xue Chao melihat bahwa mereka sudah sangat siap dan sama sekali tidak mempermasalahkan itu. "Kalau kalian ingin menghalangi pengendalian darah milikku, kalian harus terus-menerus mengaktifkan pertahanan supernatural. Jika kalian lengah sedikit saja, aku akan meledakkan darah dalam tubuh kalian. Jadi, sebaiknya kalian berhati-hati." Dengan kata lain, mereka berdua harus terus menggunakan kekuatan khusus mereka untuk bertahan. Dengan cara ini, konsumsi energi mereka akan meningkat drastis, dan semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kecil peluang mereka untuk menang. "Tidak masalah," kata Newton kepada Canero dengan tenang. "Sebagai medan pertempuran sekunder, meskipun kita tidak bisa langsung memenangkan pertarungan, selama kita bisa membeli waktu bagi medan pertempuran utama, itu sudah cukup. Lagi pula, jika kita berhasil menunda lebih lama lagi, situasi mereka juga tidak akan mudah. Dunia ini masih merupakan wilayah kekuasaan umat manusia." Makhluk asing dari Kekaisaran Wuluan
tidak bisa bertarung di permukaan dalam waktu lama. Baik karena aturan misterius yang tidak dapat dijelaskan, lingkungan permukaan, maupun bintang Tiandao milik Deng Shentong. Semuanya adalah pembatas besar bagi mereka. Setelah berkata begitu, Newton pun meraih senjata tangan kanonnya, ateist. Tapi kalau kita hanya pasrah menerima serangan, itu akan mempermalukan para mutan dari Columbia. Ateis yang berada di tangan Newton tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Tubuhnya mulai bergetar ringan seperti makhluk hidup. Jika diperhatikan dengan saksama, terlihat bahwa benda itu naik turun secara teratur. Seperti jantung manusia, Canero menatap senjata di tangan Newton dan tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sebuah ungkapan. Sebagian besar anggota asosiasi ilmu pengetahuan alam itu gila. Ateismu adalah senjata biologis. Canero mengajukan pertanyaan itu untuk pertama kalinya. Newton mengangguk dan seberkas kelembutan tiba-tiba melintas di matanya. Ia melirik ateis dan berkata, "Dia adalah istriku." Pupil Canero mengecil tajam, "Istrimu." Newton membelai ateis di tangannya. Benda itu masih bergetar ringan dan cahaya di permukaannya perlahan menjadi semakin terang. Kami semua adalah ilmuwan. Setelah akhir dunia, kami terus berkomitmen untuk mengeksplorasi batas tubuh manusia. Kami semua percaya bahwa di era perubahan besar ini, manusia bisa menjadi dewa, mencapai keabadian, dan memiliki kekuatan luar biasa. Fisiologinya sangat istimewa. Dia memiliki kompatibilitas biologis yang sangat tinggi dan bahkan dapat menampung berbagai bahan langka. Kemampuan ini sangat kuat, tetapi juga agak sia-sia. Karena dia bukanlah seorang petarung yang hebat, sulit baginya untuk mencapai evolusi biologis hanya dengan kemampuan seperti itu. Mata Newton tampak mabuk oleh pemikirannya sendiri. Jadi, aku memikirkan rencana yang luar biasa, yaitu menjadikannya senjata biologis yang kuat. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya memaksimalkan kemampuan dan ciri khasnya. Canero tidak tahu harus berkata apa. Namun, ini bukan pertama kalinya ia melihat orang gila seperti itu setelah kiamat. Jadi ia tidak kehilangan kendali dalam pertempuran. Ateis yang dipegang Newton adalah istrinya. Jadi saat dia menggunakannya sebagai senjata, dia bisa mengeluarkan kekuatan paling besar. Jika ateis miliknya diambil oleh musuh di medan perang, bukan hanya tidak bisa digunakan, tapi kemungkinan besar akan membalas terhadap pemilik barunya. Di bawah belayan Newton, ateis bergetar semakin hebat, dan cahaya keemasan pada tubuhnya nyaris berubah menjadi putih terang. Tangan Newton yang kuat membuatnya mampu melepaskan energi yang sangat besar. Ia mengangkat meriam tangan dan membidikan ke arah Blood Tide dan Nian yang ada di langit jauh. Canero tanpa ragu mengeluarkan senapan snipernya dan menarik pelatuk. Nama serangan ini adalah Sinar Psikis. Newton menyipitkan mata. Dan ketika ia menarik pelatuk kecil, ateis tiba-tiba bergetar hebat dan arus emas yang kuat memancar dari moncong senjata. Mereka berdua masih bekerja sama dengan sangat baik dan kekuatan sinar psikis itu akhirnya membuat Blood Tide merasakan tekanan yang sangat kuat. Nian mengangkat tangannya ke depan. "Lindungi!" Kekuatan telekinesis membentuk penghalang besar di depan mereka berdua, tetapi langsung hancur saat bersentuhan dengan sinar psikis. Blood Tide juga memadatkan sejumlah besar darah, mengubahnya menjadi bola darah besar untuk menghalangi di depannya. Boom! Bola darah yang sangat tebal itu retak dengan suara krek, dan seberkas cahaya emas menembus masuk seperti sinar matahari yang menerobos kegelapan. Baik Xue Chao maupun Nian tidak menyangka bahwa kekuatan serangan ini akan sedemikian mengerikan. Sama seperti mereka yang tidak menyangka. Awalnya mengira hanya menghadapi 2 mutan tingkat Ipsilon, tetapi ternyata ada 3. Serangan ini langsung menerobos pertahanan mereka dan memberikan luka parah. Keduanya terpental ke belakang sejauh lebih dari 10 km, dan armor mereka tampak jelas rusak. Potongan besar armor terlepas memperlihatkan tubuh mereka kepada lingkungan permukaan. Udara yang sangat dingin dan sinar ultraviolet yang kuat langsung menyebabkan kulit mereka berubah warna. Rasanya sangat tidak nyaman,
seperti manusia yang jatuh ke dalam lingkungan bersuhu tinggi ratusan derajat. Aku sebenarnya tidak ingin menggunakan trik ini. Newton menatap ateis dengan penuh rasa bersalah dan dengan lembut membelai tubuhnya. Karena setiap kali menggunakan sinar psikis, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada Carina. Canero menatap Newton yang tampak sedih itu dan tak bisa menahan rasa iba terhadap si orang gila ini. Newton, tetap waspada dan jangan kehilangan fokus. Pertempuran belum selesai. Ia mengingatkan. Newton mengangkat kepala dan menatap ke kejauhan, lalu berkata dengan dingin, "Aku tahu." Setelah Xue Chao dan Nian menahan serangan gabungan dari keduanya, mereka mengalami kerusakan tertentu. Namun yang paling tidak bisa mereka terima adalah rusaknya armor mereka. Bayangkan saja, apa yang terjadi jika manusia masuk ke laut dengan kedalaman puluhan ribu meter tanpa pakaian selam dan masker oksigen. Untungnya, kaum kadal pernah hidup di permukaan, jadi mereka tidak perlu khawatir soal oksigen. Tetapi perbedaan lingkungan yang begitu besar tetap membuat mereka sangat tidak nyaman. Sial, apa kami terlalu ceroboh? Tidak, ini hanya karena perbedaan kekuatan antara musuh yang kami hadapi sebelumnya dan sekarang terlalu besar, jadi kami mengalami ilusi. Xue Chao menggertakkan gigi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dan sekarang, aku akan serius. Ia menarik napas dalam-dalam, dan sungai-sungai darah panjang di udara tiba-tiba mengalir ke tubuhnya dari segala arah. Darah itu dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya melalui celah-celah di armornya. Menyerang dengan darah hanyalah salah satu cara menggunakan kendali darah. Awalnya, itu hanya dipakai untuk menindas mereka yang lemah. Tapi sekarang, aku mengakui kekuatan kalian. Biarkan aku menunjukkan kekuatan asliku. Sejumlah besar darah masuk ke tubuh Xue Chao, dan kemudian tubuh serta armornya dengan cepat dilapisi oleh lapisan tebal berwarna merah darah, termasuk matanya, yang tidak lagi terlihat pupilnya, hanya cahaya darah yang pekat. Luka-luka di tubuhnya juga cepat sembuh, dan bahkan di bawah sinar ultraviolet, ia kembali normal. Sumber kekuatan makhluk hidup berasal dari darah. Sungai darahku mengandung sumber kehidupan dari ratusan ribu makhluk. Jadi selama ada setetes darah tersisa di medan perang, aku akan abadi. Blood Tide mengaum ke langit. Ia akhirnya mengaktifkan kemampuan terkuatnya, pembalasan darah, menyerap sejumlah besar energi darah dalam satu waktu, yang juga menjadi beban sangat berat bagi tubuhnya. Namun, kemampuan ini memberinya kekuatan tempur yang melampaui indeks kemampuan aslinya dalam waktu singkat. Aura yang dilepaskan oleh sosok berdarah di udara membuat wajah Newton dan Canero berubah menjadi serius. Blood Tide membuka lengan kanannya, dan aliran darah keluar dari telapak tangannya, dengan cepat mengembun menjadi sabit raksasa sepanjang lebih dari 5 meter. Ia menggenggam sabit itu, dan menebaskannya ke arah mereka berdua dari jarak yang sangat jauh. Sabit itu menyapu udara, dan mereka berdua tidak tahu apa yang dilakukan Blood Tide karena tidak ada entitas energi yang menyerang mereka. Namun, sesaat kemudian, Newton merasakan darah dalam tubuhnya mendidih, hampir meledakkan pembuluh darah dan menyembur keluar. Darah mengalir deras dari 7 lubang di wajah Canero. Meskipun ia telah menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menciptakan perisai guna melindungi permukaan tubuhnya, gelombang darah yang telah meningkatkan kekuatan lawan secara drastis tetap membuatnya tidak mampu sepenuhnya mengisolasi dirinya dari pengaruh kemampuan itu. Ia merasakan beban berat di hatinya dan hanya bisa memandang ke arah Newton, berharap Newton dapat menggunakan kemampuannya saat ini untuk menyelesaikan krisis yang sedang mereka hadapi. Namun, ternyata lebih mengejutkan lagi saat ia melihatnya. Karena darah juga mengalir dari 7 lubang di wajah Newton, bahkan lengannya pun mengeluarkan darah. Selesai sudah. Canelo berpikir dengan perasaan putus asa di dalam hatinya. Jika bahkan Newton yang berada di level Black Chariot tidak bisa menahan serangan lawan, lalu bagaimana mungkin dirinya bisa? Newton melayang di udara tanpa bergerak. Namun tiba-tiba, sebuah senyuman tragis muncul di wajahnya yang berlumuran darah, dan ia memandang gelombang darah itu dengan sorot mata penuh ejekan. Tak jauh dari sana, setelah mengaktifkan kemampuannya, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya
Dalam sekejap, darah mengalir deras dari hidung, mulut, mata, telinga, dan pembuluh kapiler di seluruh tubuhnya. Uhuk-uhuk. Xue Chao memegangi tubuhnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana bisa begini? Apa sebenarnya kemampuan orang ini? Ia adalah pihak yang menyerang Newton dan Canero, jadi mengapa justru dirinya yang terluka? Dan tampaknya ia menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyerang tubuhnya sendiri. Newton menyeka darah dari wajahnya, dan seragam tempurnya dengan cepat menyuntikkan plasma dan obat-obatan ke dalam tubuhnya. Hukum ketiga, Newton. Antara dua benda yang saling berinteraksi, gaya aksi dan reaksi selalu sama besar dan berlawanan arah. Sederhananya, aksi gaya bisa menguntungkan. Ketika kau menggunakan kekuatanmu terhadapku, kerusakan yang kuterima akan sama dengan kerusakan yang diterima tubuhmu sendiri. Pada saat ini, yang kita adu adalah siapa yang memiliki kemampuan bertahan terhadap luka yang lebih kuat. Setelah Newton disuntik plasma dan obat-obatan, tubuhnya pulih dengan cepat. Karena ia memiliki kemampuan ini, tentu saja ia sudah menyiapkan pemulihan diri sebelumnya. Bahkan ketika menerima serangan ini, ia sengaja melonggarkan pertahanannya, membuat dirinya menerima luka yang lebih besar demi memberikan serangan balik terhadap gelombang darah. Namun, Xue Chao sama sekali tidak menyangka bahwa kemampuannya akan berbalik menyerang dirinya sendiri, sehingga justru ia terluka lebih parah. Canero menggertakkan giginya, memanfaatkan kesempatan untuk mengangkat senjatanya dan menembak. Nian dengan cepat berdiri di depan Xue Chao, membuka kedua tangannya, dan kekuatan mental yang kuat langsung memblokir mereka berdua. Boom! Satu tembakan dilepaskan, dan peluru hitam langsung membentuk garis hitam panjang di udara dan menghantam tepat di depan Nian. Tembakan itu menembus tubuh Nian seperti kapas. Namun tak ada ekspresi kegembiraan di wajah Canero, karena sesaat setelah itu, ilusi di depan matanya hancur, dan ternyata Nian serta gelombang darah tidak berada di arah itu sama sekali. Kau menggunakan telekinesis untuk membelokkan cahaya. Jadi seranganku meleset, ya? Biar aku saja. Newton menyeka darah dari bawah hidungnya, lalu mengangkat meriam tangan, ateist, yang merupakan wujud transformasi istrinya tercinta. Sinar pikiran. Tembakan ini mengarah tepat ke lokasi Nian dan gelombang darah. Serangan berskala besar seperti ini tidak bisa dihindari hanya dengan menipu cahaya. Terlebih lagi, saat ini Xue Chao sedang lengah dan terluka parah. Mata Blood Tide dipenuhi dengan niat membunuh yang telanjang. Memang benar serangannya sendiri telah melukai dirinya secara serius. Namun, selama sungai darah yang panjang itu belum mengering, ia tidak akan mati. Namun, sinar ultraviolet dari langit semakin menyengat, dan kini ia merasa seolah sedang dikukus dalam panci besar. Perasaan ini semakin terasa terutama saat pembuluh kapiler di tubuhnya pecah dan darah mengalir keluar. Ia mengepalkan tangan kanannya, membentuk penghalang darah besar yang bergabung dengan penghalang telekinesis milik Nian untuk memblokir Newton. Tabrakan dua kekuatan itu melepaskan daya yang sangat mengerikan, yang nyaris berhasil diblokir oleh Xue Chao dan Nian. Namun kemudian, Newton kembali berteriak. Sinar pikiran. Canero di belakangnya menatap dengan pandangan kosong. Hah? Bukankah katanya kalau menggunakan jurus ini, istrinya akan menderita luka yang sulit disembuhkan? Lelaki ini, kau sama sekali tidak terlihat menyesal menggunakannya. Newton mengangkat ateist dan menembakkan meriam itu lagi. Saat ia menggunakan ateist, itu seperti permainan ganda antara suami dan istri, maka kekuatannya tentu saja sangat besar. Sinar pikiran. Sementara luka Xue Chao belum pulih sepenuhnya, Newton terus melancarkan serangan. Canero di belakangnya kini sudah mati rasa. Wajahnya seperti kartu remi, dan ia menggunakan kemampuannya dengan datar untuk bekerja sama dengan serangan Newton. Baru saja ia masih merasa miris akan hubungan aneh dan bengkok antara keduanya. Tapi kini tampaknya semua emosi itu hanya sia-sia. Setelah serangkaian serangan, Blood Tide dan Nian terpaksa memilih mundur karena mereka sudah kewalahan menahan gempuran tersebut. Dan cahaya ateist mulai meredup. Newton mengangkat meriam tangannya dan berteriak kepada Canero, "Kejar! Kita harus membunuh mereka hari ini.
Kita tidak boleh membiarkan siapapun meremehkan kekuatan mutan Columbia. Ia kembali mengangkat meriam tangan dan mengejar gelombang darah dan Nian. Ketika jarak antara kedua pihak mencapai titik tertentu, ia langsung mengangkat Atheist dan membidik ke arah mereka. Blood Tide dan Nian sudah merasakan tekanan luar biasa saat itu. Dalam kondisi normal, mereka masih bisa bertarung, tapi kekurangan posisi geografis membuat mereka tak bisa mengerahkan seluruh kekuatan. Maka Blood Tide memilih untuk bertahan dan menunggu penjaga gerbang dunia bawah menyelesaikan pertempuran. Melihat Newton dan Canelo mengejar mereka, Xue Chao berkata kepada Nian, kekuatan serangan mereka mulai melemah. Bisa dilihat bahwa meriam tangan pria itu sudah mencapai batasnya karena terlalu sering ditembakkan. Tahan serangan ini, lalu gunakan kekuatan untuk mundur ke laut. Mereka berdua menyusun rencana pertempuran dan melepaskan penghalang secara terbalik. Karena Newton dan Canero juga sudah kelelahan saat itu, mustahil untuk menembus pertahanan mereka hanya dengan satu serangan. Newton membidikkan meriam tangannya ke arah penghalang kemampuan mereka. Peluru Canero melesat lebih dulu, dan sinar pikiran menyusul segera setelahnya. Saat Blood Tide dan Nian mengira serangan itu bisa diblokir, tiba-tiba mereka merasakan kekuatan supranatural dalam tubuh mereka terganggu. Bahkan penghalang yang mereka ciptakan mulai goyah. Senyum dingin muncul di bibir Newton. Hukum pertama Newton. Setiap benda, jika tidak dipengaruhi oleh gaya luar, akan selalu berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Namun, aku dapat memberikan gaya luar untuk mengganggu pelepasan kemampuan si telekinetik. Membuat pelepasan kemampuannya menjadi tidak stabil.